mempelajari tentang tema 8, khususnya di bagian keragaman sosial budaya masyarakat. Apa saja yang ada di keragaman sosial budaya masyarakat di Indonesia? Yang pertama, yaitu keragaman bahasa. Di Indonesia banyak sekali keragaman budaya dalam hal bahasa, terutama bahasa daerah. Contohnya di Jawa Barat ada bahasa Sunda, kemudian di DKI Jakarta ada bahasa Betawi, di Provinsi Sumatera ada bahasa Melayu, bahasa Banjar untuk Kalimantan, dan seterusnya. Kemudian keragaman agama. Di Indonesia banyak sekali terdapat macam-macam agama. Kalau teman-teman boleh tahu, ada 6 yang harus kita ketahui. Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang terakhir. Tiap agama memiliki ajaran dan tata cara beribadahnya masing-masing. Contohnya agama Islam. Bagaimana tata cara beribadahnya? Yaitu dengan sholat. Kemudian hari besar keagamannya apa? Ada Idul Fitri. Bagaimana dengan agama Kristen? Tata cara beribadahnya bagaimana? Mereka beribadah di hari Minggu ke gereja. Hari raya apa? Hari besar agamanya? Yaitu hari Natal. Kemudian keragaman mata pencaharian, nama lainnya atau keragaman pekerjaan. Di Indonesia, mata pencaharian itu tergantung dari lokasi tempat tinggal warganya atau berdasarkan ketampanan alam daerahnya. Di daerah pedesaan umumnya bercocok tanam. Contohnya di mana kalau daerah pedesaan? Di daerah Bandung, kemudian di Jawa Tengah, atau wilayah-wilayah yang lebih cenderung ke wilayah dataran tinggi. Bagaimana wilayah dataran rendah? Banyak sekali kalau di Jakarta, kalau untuk dataran rendah biasanya di mana ya? Contohnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bali. Nah itu seperti apa? Kalau untuk wilayah Jakarta sendiri banyak yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai pabrik atau buruh pabrik. Kemudian lebih condong kepada kegiatan pekerjaan yang atau mata pencaharian sebagai di bidang industri. Kalau yang wilayah pantai, pesisir pantai, itu banyak sekali yang sebagai nelayan atau pencari ikan. Ya, kemudian keragaman suku bangsa. Kalau tadi udah ada bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Melayu, nah sekarang sukunya. Kalau di Jawa Barat sukunya juga ada suku Baduy. Kemudian kalau di Jawa ada suku Jawa, ada suku Tengger. Kemudian kalau di Melayu ada suku Minahasa, ada suku Minang. Kemudian ada suku Aceh, ada suku Batak. Kemarin kita udah belajar ciri dari ciri tarian Buddha Lembela asal dari mana? Itu dari Batak atau dari suku Batak. Kemudian keragaman budaya di sini, contohnya upacara adat. Kalau di Sunda upacara adatnya seperti apa? Biasanya kalau ada acara perkawinan, upacara adatnya itu yang bagaimana tuh yang lempar apa itu namanya? Apa? Ya, saweran itu. Kemudian kalau yang DKI Jakarta upacara adatnya apa kalau pas acara pernikahan? Palang pintu yang sahut-sahutan pantun antara pihak pengantin laki-laki dengan pihak pengantin wanita. Kalau di Bali upacara adatnya apa? Ada ngaben, yaitu upacara adat pembakaran mayat. Kemudian dari keragaman budaya itu ada upacara adat, kebiasaan, adat pakaian adat dan lain sebagainya, macam-macam. Ini contohnya yang di Bali upacara ngaben. Kemudian, nah perbedaan ini judulnya termasuk keunikan. Jadi tiap-tiap daerah, tiap-tiap upacara adat atau tiap-tiap keragaman budaya punya keunikannya masing-masing. Contohnya di perbedaan adat istiadat. Adat istiadat apa sih? Teman-teman bisa baca di sini adalah kebiasaan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat berkaitan dengan sosial budaya setempat dan keadaan alamnya. Contohnya ini upacara adat di Bali, upacara ngaben. Apakah di Jawa Tengah ada? Nggak ada. Di Jakarta ada? Nggak ada. Ini khusus hanya berlaku di daerah Bali saja. Maka disebut unikan karena hanya ada di provinsi tertentu saja, tidak di semua provinsi. Kemudian perbedaan bentuk rumah. Nah ini juga masing-masing. Kalau bentuk rumah di suku Jawa dibangun di atas tanah, memiliki banyak jendela untuk mengurangi hawa panas. Bagaimana dengan wilayah yang ada di Sumatera? Cenderung kepada rumah panggung, rumahnya tinggi dari permukaan tanah. Kalau mau masuk ke dalam rumah harus naik tangga dulu. Juga dengan wilayah seperti sama dengan di wilayah kalau Kalimantan, rumahnya rumah panggung, tapi di bawahnya apa? Banyak yang wilayah dekat wilayah perairan itu rumah panggungnya di bawahnya adalah wilayah perairan, Sungai Mahakam ya. Kemudian contohnya lagi adalah perbedaan mata pencaharian tadi sama seperti yang di awal. Berikutnya, nah ini masuk ke wilayah keanekaragaman adat istiadat dalam masyarakat. Rumah adat, kalau di Jawa disebutnya rumah adat Joglo. Kalau di Minangkabau itu rumah adat Gadang.
Kalau di Batak disebut jamu, kalau di Toraja disebut tongkonan. Tiap-tiap rumah adat masing-masing punya ciri khasnya. Kalau ini adalah ciri khas dari rumah joglo, lihat modelnya, susunan atapnya itu bertumpuk. Bagaimana dengan Minangkabau? Kalau Minangkabau teman-teman bisa lihat sendiri, nanti dicari di Google, itu ujungnya meruncing seperti halnya rumah gadang atau rumah jam gadang gitu ya. Kemudian pakaian daerah. Nah, ini pakaian daerah, setiap daerah punya cirinya. Nah, ini contohnya dari pakaian adat Jawa. Bagaimana kalau ciri dari Kalimantan? Kalau dari Kalimantan, cirinya di bagian kepala itu biasanya ada bulu-bulu hewan unggas. Kalau wilayah Papua bagaimana? Mereka ciri khasnya pakaian daerahnya itu dari jerami. Kemudian ada lagi di sini kesenian daerahnya. Kalau teman-teman tahu kesenian daerah, baik itu seni tari, suara, musik, pertunjukan, sastra, kriya atau kerajinan rakyat, tiap daerah beda-beda. Kalau di Jawa Tengah ada yang namanya tari Barat. Kalau Yapong itu dari Betawi. Kalau Jaipong dari mana? Ya, Jaipong dari Jawa Barat. Seni suara itu biasanya cirinya dengan lagu-lagu. Kalau dari Papua kita punya apuse, dari Betawi kita punya picir-picir. Kalau dari Jawa Barat kita punya putri bulan. Kemudian kalau seni musik, nah ini biasanya ada yang identik sekali. Angklung itu teman-teman saya udah pasti tahu. Terbuat dari apa? Bambu, terbuat dari bambu, dan dia hanya terdapat di wilayah Jawa Barat. Tapi ternyata angklung ini sudah mendunia. Banyak negara-negara asing yang tertarik untuk belajar menggunakan angklung. Suara yang dikeluarkannya bagaimana? Sudah pasti merdu. Bagaimana dengan gamelan? Kalau gamelan ini ada kumpulan, ada gongnya, ada gendangnya. Nah, itu semua berasal dari daerah Jawa Tengah. Seni pertunjukan, ada namanya tarling dari Cirebon, wayang golek dari Jawa Barat, ketoprak dari Jawa Tengah. Ini kalau ketoprak ini sama ketoprak ini dimainkan oleh orang. Kalau wayang golek itu ada kerajinan dari wayangnya, dari kulit biasanya. Kemudian seni sastra. Nah, ini biasanya lebih kepada cerita-cerita histori atau dongeng atau cerita-cerita setempat yang hanya ada di daerah tersebut. Contohnya di sini Sangguniang. Historinya dari Sunda. Ada nggak Sangguniang di Padang? Nggak ada. Ada nggak Sangguniang di Kalimantan? Nggak ada. Kalau di Padang apa adanya? Ya, balik di Padang adanya Maling Buddha. Sangguniang khusus dari Sunda. Ramayana dari Hindu Buddha. Gurindam 12 dari Melayu. Ini asal mulanya ya. Kemudian seni kriya atau kerajinan rakyat. Nah, ini teman-teman bisa lihat contohnya Candi Prambanan Jawa Tengah. Berisi pahatan-pahatannya berisi atau menceritakan tentang kejadian peristiwa Ramayana. Kemudian kalau teman-teman lihat lagi, sekarang itu kalau di Jepara itu ukir-ukir kayu, nah itu juga. Kemudian ukiran rumah adat joglo dan kampung kopipis dari suku Asmat. Tari tradisional kita lihat. Nah, ini adalah tari tradisional. Contohnya yang pertama tari saman dari Aceh. Lihat dilakukan oleh sekumpulan orang, gerakannya sama. Kemudian yang berikutnya adalah seni musik tradisional. Nah, ini tadi kita bilang angklung dari Jawa Barat. Berikutnya yang ketiga ada seni pertunjukan. Ini tadi dia yang wayang golek. Nah, kalau wayang golek itu real 3 dimensi. Bisa kita pegang, ada wujud real hidungnya, bisa disentuh ya, seperti boneka, cuma ukurannya atau bentuknya seperti wayang atau menyerupai orang. Kalau ini wayang kulit, itu dia lebih kepada menggunakan kulit. Nah, ini yang tadi kita bilang gamelan dari daerah Jawa Tengah. Nah, ini ada keragaman sosial masyarakat akibat keragaman sosial. Keragaman dalam kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi di Kota Bandung, banyak orang yang berasal dari Pulau Sumatera membuka usaha berupa penjualan OM. Artinya gini, ketika di suatu tempat, sebenarnya itu mayoritas sukunya adalah suku Sunda. Yang lain ada tahu Bandung adalah suku Sunda. Tapi ternyata banyak sekali pendatang dari luar daerah Bandung itu sendiri. Contohnya dari mana? Ini contohnya dari Pulau Sumatera. Banyak yang datang ke wilayah Bandung. Apa sih tujuannya? Yaitu ingin membuka usaha berupa penjualan pakaian. Selain itu juga ada dari pedagang etnis Tionghoa atau dari yang tadi kita bahas agama Konghucu ya. Mereka juga banyak melakukan kegiatan berdagang atau kegiatan ekonomi di sana. Bagaimana dengan penduduk aslinya? Penduduk asli tidak masalah. Mereka sudah terbiasa dengan keragaman budaya di daerahnya. Orang Sunda sendiri dikenal dengan sifat ramah, sopan, riang, dan bersahaja. Karena sifat inilah, maka banyak sekali atau mudah sekali bagi orang-orang dari suku atau etnis lain datang dan membuka usaha di kota ini. Karena perbedaan etnis tersebut
menjadi kekuatan tersendiri dalam pembangunan. Akibatnya bagaimana? Sekarang Bandung dijadikan sebagai tujuan salah satu kota tujuan pariwisata setelah Bali. Kalau teman-teman lihat ke Bandung banyak sekali perubahan-perubahan. Kalau mungkin dulu kita lihat Bandung hanya sebagai kota wisata, sebagai wilayah puncak atau apa, nah sekarang banyak sekali destinasi di sana. Contoh kata pakaian atau pusat makanan. Setiap ada makanan baru biasanya identik dari Bandung. Somai aja sekarang mungkin nggak cuma somai yang kita bisa lihat isinya hanya ikan aja, tapi sekarang banyak modifikasi. Itu dari mana? Dari banyaknya etnis yang datang. Jadi mereka berpikir kreatif, tercipta somai yang isinya keju, somai yang isinya pedas, jadi nggak perlu pakai kuah lagi pedas, dia udah langsung. Jadi karena banyaknya itu maka sekarang menjadi saling berkembang karena tidak adanya kotak-kotakan etnis. Bagus nggak kalau kayak gitu? Bagus. Artinya kita meyakini atau mempercayai bahwa Indonesia ternyata beragam, tidak. Kalau Bandung hanya Bandung aja, kira-kira berkembang nggak waktu itu? Kehidupan ekonominya bagaimana? Ya udah stuck aja sebagai petani, stuck aja sebagai tukang kebun, ya. Nah, karena tadi banyaknya etnis yang masuk itu, maka kita harus punya sikap ini, menghargai keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya dalam masyarakat merupakan kekuatan. Karena adanya keragaman itu, maka kita bisa kuat, kita bisa menciptakan persatuan dan kesatuan. Apa sih? Munculnya dari mana? Sejarah sudah membuktikan. Ternyata dengan adanya persatuan dan kesatuan bangsa dapat mengusir penjajah. Contohnya kemarin, waktu peristiwa sebelum atau pra kemerdekaan waktu di tema 7, teman-teman sudah belajar di situ. Semula banyak organisasi-organisasi pemuda, tapi dalam forum besar akhirnya mereka menyepakati untuk terciptanya kemerdekaan. Diselenggarakanlah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Nah, ini dia terwujud. Akhirnya semua satu suara, semua sepakat, semua berpendapat, baik itu golongan muda, golongan tua, sepakat untuk merdeka. Itulah tadi kenapa kita harus punya rasa saling menghargai dalam keragaman sosial budaya. Tujuannya, apabila warga sudah berbondong meningkatkan perbedaan dengan melakukan kegiatan gotong royong, maka semuanya bisa terlaksana. Contohnya, tadi contoh besar meliputi seluruh komponen yang ada di negara Indonesia. Contoh kecilnya, yaitu membangun pos ronda. Tahu pos ronda? Tempat di mana biasanya bapak-bapak melakukan kegiatan siskamin. Itu kan bikin tempat, ada lahannya, ada lokasinya. Nah itu bagaimana untuk membuat? Apakah bisa hanya dengan satu orang mengerjakan saja? Bisa memang, tapi membutuhkan waktu yang bagaimana? Singkat atau lama? Ya tentunya lama. Bagaimana kalau kita lakukan dengan kegiatan gotong royong? Kita kerja bakti sama-sama, kita bikin pos ronda secara bersama-sama. Harusnya kalau dikerjakan sendiri mungkin bisa sampai 1 minggu. Bagaimana dengan kerjakan bersama-sama? Mungkin cuma butuh 2 hari. Jauh lebih singkat, jauh lebih mudah kan? Kemudian contohnya lagi membersihkan selokan di rumah. Yang wilayah terutama kemarin yang terkena banjir. Wilayah selokannya kotor. Mau tidak mau kita harus bersihkan. Kita bersihkan selokan rumah kita sendiri saja. Selokan yang tetangga kita, kanan kiri kita nggak usah bersih. Kira-kira berdampak nggak? Tidak. Bagaimana caranya? Semua serempak membersihkan selokan rumahnya masing-masing. Dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Maka apa hasilnya? Hasilnya air yang semula mampet ketika banjir, ketika hujan lebat bisa jadi lancar lagi. Nah, itu adalah contoh dari tekad menghargai keragaman sosial. Oke, sampai di situ penjelasannya. Ini ada tugas bisa nanti dikerjakan di saat masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.